Pemerintahan baru Prabowo Gibran baru mau berjalan setahun dan Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi. Tetapi suhu politik mulai menghangat. Salah satunya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengeluarkan pernyataan dan memerintahkan barisan relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Tapi Jokowi enggan menjawab apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Bagi relawan Jokowi, seruan tersebut adalah upaya Jokowi untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo Gibran jangan sampai pecah di tengah jalan karena bisa menimbulkan goncangan politik. Nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan, karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya, ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyayangkan pernyataan Jokowi karena masih terkesan berambisi untuk mendukung anaknya dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan Yunarto membandingkan Jokowi dengan SBY dan Megawati sebagai sosok negarawan. Ya, yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan. Yunarto juga berpesan untuk para relawan Jokowi untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih penting pada masyarakat. Ini buat teman-teman relawan, mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya. Berbicara Pilpres dari 2014 hingga 2024 yang mensyaratkan perolehan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara parpol nasional, diketahui tahun 2014, 20% suara ada 2 pasangan calon. 2019, 25% suara sah nasional dengan 2 paslon, dan 2024, 25% suara nasional dengan 3 paslon. Namun MK memutuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapuskan untuk Pilpres 2029 mendatang. Artinya, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan apakah nantinya Prabowo akan bergabung kembali dengan Gibran di Pilpres 2029? Hingga kini belum ada kepastian. Publik pun menunggu komunikasi dan sikap partai politik untuk mengusung siapa calon yang dianggap kuat dan berpotensi memenangkan Pilpres 2029. Apakah mereka berkoalisi atau mengusung calonnya masing-masing? Tim Liputan, Kompas TV.